Sekarang lu update portofolio dulu deh. Terakhir lu kesini kan 30 juta tuh modal jadi berapa kemarin lu kesini? 4M kan? Iya 4M. Sekarang 14M. Gila banget sih bro. Satu kali trade 5M, 6M. Lu ada rencana mau beli apa gak bro? Mau nyari McLaren sih sebenarnya. Gua Kenapa lagi McLaren? Di dunia kripto khususnya. Oke. Achievement itu adalah ketika lu punya McLaren, lu warna apa bos? Itu siapa yang set standarnya kayak gitu sih? Ya ada lah yang set standar. Berarti lu ada sempat loss juga dong. Paling gede itu di $111.000 itu 2 miliar. Dalam satu kali trade itu? Betul. Apa yang menyebabkan sampai bisa rugi 2 miliar tuh bro? Jadi di momen itu tuh aku Kalau misalnya modal orang ini cuma 1 juta rupiah, terus mau investasi atau trading di kripto, itu bisa gak sih? kalau orang bilang emas aja kita bisa nabung dengan uang 500 dan 1 juta, kenapa Bitcoin nggak bisa? Tapi kayaknya gue bakal stop deh bro ketika di $1 juta. Nah bentar lagi dong. Tuh. Sekarang udah 900.000, udah 14M. Ya, Kenapa? soalnya gini bro. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Bro, gue undang lagi lu yang kedua kesini karena lu ngaco banget sih, asli. Lu bener-bener kayak dukun, sumpah. Semenjak yang kemarin yang gue join di komunitas lu itu, gue kayaknya udah naik porto gue 40% bro. Iya 40%. Itu dalam waktu 2 bulan 3 bulan aja. 2-3 bulan dari podcast ya kalau nggak salah. Iya pokoknya terakhir tuh kita podcast kan, gue ikut tuh. Lu ngasih tau gue, lu jual di atas ya, lu beli di bawah ya Sam. Gitu terus, dan ini spot lagi. Spot only. Spot itu buat yang nggak ngerti apa ya? Bukan trading ya istilahnya. Betul. Kayak jual beli emas lah. Jual beli emas doang. Dan naik 40% dalam 2-3 bulan. Yes. Makanya gue bilang, aduh gue harus undang orang ini lagi kesini. Kayak gimana sih? Kan yang di awal-awal tuh kemarin kan lebih banyak ke filosofi, ke pertanyaan-pertanyaan mendasar lah. Betul. Hari ini gue bener-bener mau bedah otaknya Keijo lah, ya kan? Siap. Tapi sebelum gue bedah lebih dalam nih, buat tanya gimana lu tahu kapan jual, kapan belinya nih. Sekarang lu update portofolio dulu deh. Terakhir lu kesini kan 30 juta tuh modal jadi berapa kemarin lu kesini? 4M kan? 4M apa 5M kan kemarin? Waktu itu 4M, tapi pas di sini tuh portofolionya 170.000 ya 34M. Ya 34M. Ya 3-4M kan? Betul. Sekarang bro, kita update dulu nih setelah berapa lama? 3 bulan? 3 bulan lah. 3 bulan. Sekarang fotonya 14M. 14M dari modal 30 juta. Betul. Itu lu gak pakai joki, gak pakai apa gitu? Enggak. Trading pure. Itu trading pure. Wah itu bro, gila banget sih bro. Oke, sekarang pertanyaan dulu nih. Gimana cara tahu bahwa yang di posisi gua kayak kemarin ya? Lu kenapa bisa tahu kayak ini momen harus jual, ini momen harus beli? Basicnya pasti dari, kalau aku pribadi dari technical sih. So dari technical itu kita bisa lihat bahwa swing high, swing low. Jadi kayak ini harga udah, secara technical tuh kita bisa melihat bahwa harga ini udah cukup tinggi. Dan kalau misalnya dia lagi koreksi, secara teknikal pun juga kita bisa cari retracement areanya. Atau mungkin kita pakai garis trend line aja lah, paling simple gitu loh. Jadi garis trend line, support, dan garis resistance support. Nah itu paling dasar banget sebenarnya. Sisanya tinggal ya semuanya probabilitas bro. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, cut loss. Tapi probabilitasmu bro ini agak aneh bro, agak lain bro. Karena gue ingat banget, lu pernah kayak siang-siangnya lu bilang, Sam, jual sekarang semuanya. Lu bilang kayak gitu kan, sempet siang-siang tuh. Tiba-tiba sorenya 3 jam, 2 jam setelah itu turun beneran bro. Betul. Gue sampai kayak, untung gue buka HP nih dan beneran jual kan. Kalau gue lagi sibuk, gue lagi podcast, gue lagi apa. Betul. Udah bablas duluan ke bawah. Sama kebetulan in that time tuh memang ada news yang kurang nyaman lah. Kayak Wells udah mulai buang BTC kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu news juga gue harus pantau. Nah tapi yang gue lihat kadang arah lu ini itu sangat berkebalikan dengan mayoritas orang nih. Orang bilang, short lo enggak. Ini mau naik nih. Betul. Di saat sekarang orang targetnya, wah udah bull run nih udah saat ini. Lu malah bilang, enggak, Sam lu enggak boleh beli apapun ya. Nah, gue sih percaya lu banget karena gue udah membuktikan nyata nih di depan mata kan. Tapi kenapa sih ada banyak banget kayak perbedaan kayak gitu bro? Kalau aku pribadi gini sih, pada dasarnya hal yang paling sederhana deh. Kita kan masuk duluan. Tapi pas udah pada rame ya itu bagian, kalau aku pribadi itu part untuk exit gitu. Dan aku selalu punya statement yang biasanya aku bilang FOMO itu ketika orang lagi takut, fear. Nah tapi fear ketika orang lagi FOMO. Karena menurut aku di situ adalah momen orang-orang mulai jualan. Karena kan ya
ketika lagi rame gitu itu adalah exit liquidity sebenarnya. Seperti itu. Jadi tapi di lain hal sebenarnya balik lagi ke arah technical. Secara technical aku ngerasa kayak di beberapa area ini udah bagian supply gitu loh. Jadi aku nggak mau betting ke kayak kalau bisa beli pas koreksi dan retracement, kenapa aku harus beli di pucuk? Itu logikaku sih sesederhana itu. Oke, dan maksudnya untuk mendapatkan ilmu seperti yang lu punya sekarang bro, lu ada ngasih tahu di komunitas gak? Atau di komunitas lu hanya sinyal-sinyal doang? Jadi sekarang masih signal, jadi aku tuh lagi prepare modules. Nah itu harus bro, karena maksudnya orang kan juga butuh tahu gimana cara lu trading. Kalau kita bahas di sini semua terlalu berat untuk yang nggak minat kan. Betul. Jadi mungkin untuk sekarang mumpung harganya masih stay kan. Masih stay. Mungkin kalau ada modul harganya naik kan Pak, karena kan Pasti value-nya akan naik kan. Pasti akan naik karena sekarang lagi shooting modules dan website lagi di building, harusnya di bulan ini udah beres semua ya. Terus start sebenarnya gini. Yang dari basic itu dari YouTubeku udah bisa ditonton juga cara aku berpikir, cara menganalisa karena aku jelasin. Itu free ya? Free. Nah, jadi buat teman-teman misalnya yang belum join ya bisa lihat di sana dulu gimana cara aku berpikir. Tapi kalau mau bedah cara aku berpikirnya itu harusnya nanti di grup bakal ada modulnya. Tapi kalau sekarang berarti full sinyal tuh, lu setiap hari ngasih sinyal ya? Sharing outlook and apa yang aku masuk lebih tepatnya sih. Oh ngikutin kamu bener-bener masuk apa? Betul. Pokoknya kamu masuk apa, kamu share. Ya sama, tapi ada beberapa kadang kan kayak gini loh. Aku kan masih maintain posisi resikoku, jadi aku nggak bisa ambil. Tapi beberapa kan kayak baru member baru atau apa kan perlu makan juga. Ya aku contohnya gini, ini juga menarik sih untuk dimakan gitu loh kayak gitu sih. Jadi kadang nggak semuanya aku masuk kalau memang resikoku udah full. Oh, jadi tetap harus maintain resiko. Tapi kamu tetap kasih tahu bahwa ini bisa nih, tapi aku nggak masuk loh ya. Benar-benar dikasih tahu transparan itu. Bahkan kadang aku bilang aku nggak masuk kok ini. Oke. Nah sekarang harganya udah berapa bro? Untuk kelas ya? Iya kalau join ke komunitasmu. Kurang lebih 9 juta. 9 juta setahun ya? Ya tapi nggak sampai 9 juta, 8 sekian lah. Ya oke banget. Karena kemarin pas podcast kita terakhir masih harga berapa tuh bro? 6 juta, 7 juta. 6 juta tuh. Jadi kalau ini aku bilang ya belum tentu nih. Ini kita oke ini tayang ya kan masih di harga 9 juta. Kalau kalian yang nonton itu masih nunggu-nunggu lagi, harga udah naik lagi aku udah nggak tahu loh. Terutama kalau modulsnya makin banyak sih. Bener, karena kemarin aja kamu ngomong di sini masih 6 juta. Sekarang udah 9 juta. Harga naik terus bos. Gitu kan tergantung dengan value apa yang ditambahkan gitu loh. Betul, value added-nya. Value added-nya. Jadi ini aku boleh taruh link di deskripsi di bawah lagi bro ya. Supaya gampang joinnya langsung di bawah aja. Iya langsung klik aja link di deskripsi bawah ya. Supaya gampang joinnya. Betul. Oke nah tapi gue tadi sempat penasaran tuh dengan kata-kata lo yang ngomong ya ini main di probabilitas lagi gitu kan. Berarti lu ada sempat loss juga dong. Iya. Dan kita harus transparan di sini ya kan. Di sini kita nggak mau janji manis. Pasti pernah loss. Betul. Kemarin lu loss berapa bro? Yang aku share di public itu bro, paling gede itu di $111.000 itu 2 miliar. Lossmu tuh 2 miliar untuk sekali one trade. Dalam satu kali trade itu. Betul. Apa yang menyebabkan sampai bisa rugi 2 miliar tuh bro satu trade itu? Jadi di momen itu tuh aku secara market structure dan lain-lain aku conviction itu turun bro. Cuman kadang kan ada kalau kita sebutnya force major lah. Force majornya dalam arti ketika kita lagi short secara teknis dan sentimen lagi bearish, tiba-tiba ada cut rate news yang bullish news gitu loh. Itu di luar dari. Iya, itu di luar. Aku bukan orang dalam bro, gitu loh. Tapi pada dasarnya aku maintain, memang aku udah hitung bahwa kalau aku cut loss bakal segitu. Memang waktu itu bettingnya gede banget sih. Oke. Ya, tapi intinya dari awal sudah tahu kalau entry segini, kalau cut lossnya bakal segini. Jadi memang memang dari awal udah tahu cut loss bakal segitu lah. Ada penyesalan nggak? Maksudnya kenapa gue masuknya besar banget waktu itu? Enggak, karena aku lihat itu cuma sebagai angka. Dan aku sih kebetulan nggak pakai IDR ya, jadi pakai USD. Jadi aku lihatnya kayak sekian ratus ribu rupiah gitu mindsetnya. Oke, tapi maksudnya gini, waktu itu terjadi, lu kena mental gak bahwa ini lumayan nih gitu? Mental tuh ada, tapi bukan mental karena cut loss atau karena nominals yang aku cut loss ya. Tapi mental lebih ke arah kekecewaan kayak analisanya invalid gitu loh. Tapi for me ya mau gimana, kayak COVID aja gak ada yang tahu bro. Tiba-tiba muncul F&B yang orang baru sewa dan lain-lain tiba-tiba malah crash gitu kan. Dan mau gak mau kalau lu tahan bisa 2-3 tahun,
boncos bro. Betul, lebih Iya. parah ya. Mending cut loss lebih duluan daripada ini. Dan nahan. sekarang udah cuan gak? Wah itu the biggest profit gue itu adalah di short selama 4 bulan ini. Jadi walaupun, itu In one trade lagi. itu waktu itu lu short ya? Shorting. Terus ternyata dia naik. Betul. Jadi lu cut loss. Terus lu hajar lagi tuh, nge-short lagi dari posisi situ ke bawah. Ya karena di saat itu memang di area ternyata closing daily or weekly-nya tuh secara teknikal masih tidak breakout lah intinya. Jadi menurut secara teknikal itu masih arahnya ke bawah. Dan sampai sekarang lu malah jauh-jauh cuanmu sampai 5M mungkin. 5M. 5M bener kan? Betul, Dari 5M. trade rugi 2M malah sekarang masih running 5M ya? Betul. Kalau dia makin ke bawah lagi bisa jadi 10M dalam satu kali trade itu. Betul. Profitnya. Satu kali trade 5M, 6M. Kita buktikan semua nyata di sini Betul. ya. Sebenarnya gue juga share di Instagram gue sih. Jadi kayak semuanya itu. Tapi nanti bisa dicek. Iya. Ini mah namanya transparan Pak. Kalau rugi bilang rugi. Yang ada di luar sana mah orang kalau untung doang yang di share terus bro. Bahkan kemarin gue habis upload di reels gue yang gue kesel banget karena sampai sekarang gue dituduh gue rugi mantah itu palsu bro. Gara-gara lu orang kira gue juga long short atas bawah. Lu mesti klarifikasi Oh sih. iya oke. Gue klarifikasi. Yang gue ngomong dikasih solusi kan. Semua nyerang gue anjir. Ini kejo nih katanya. Nih. Itu bukan kejo ya guys, itu bukan kejo. Itu bahkan yang gue bahas sama dia pada saat di belakang layar. Dan orangnya udah yang kedua kali datang ke sini gitu kan. Gue mengklarifikasikan bahwa gue bener-bener join di komunitas dia, jadi nggak mungkin dia gitu loh. Iya, betul. Cuman fakta realitanya di belakang situ atau di luar sana tuh banyak sekali yang setuju. seperti itu. Banyak. Gitu loh. Nah cuman ini gue mau lanjut klarifikasi gue dulu ya yang tentang mantap tadi ya. Boleh. Orang bilang kayak ngomongnya doang nih 800 juta rugi gitu kan. betul. Buktinya mana? Makanya kemarin gue langsung bikin terus gue kasih bukti tuh di situ kan Gua sempet semuanya. lihat juga tuh. Kalau lu mau datang ketemu gue live stream, asalkan lu ganti duit gue beneran loh ya. Karena ngapain kita ketemu hanya untuk lihat rugi kan? Betul. Tapi logikanya gini, ngapain gue harus bohong tentang rugi? Betul. Itu kan hal yang bego gitu loh. Mendingan gue bohong tentang profit daripada gue ini kan, gue bohong tentang rugi kan. Betul. Itulah jadi gue sampai kadang bingung juga tuh sama orang-orang yang bilang kayak rugi nih bohong. Ngapain orang bohong tentang rugi? Betul. Iya kan? Oke bro, balik lagi dulu ya bro ya. Setelah kita mengklarifikasikan. Habis klarifikasi nih kita. Habis klarifikasi. Bro, apa sih mental yang harus dipunyai oleh seorang trader ataupun investor di dalam kripto ini bro? Mungkin mental trader dan investor pun juga beda sih bro. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau investor, kalau aku pribadi ya, sederhananya kamu mencari value yang paling terbaik untuk kamu masuk. And then kamu hold lah gitu. Dan kamu DCA setiap kali harganya itu cukup terdiskon ya menurut kamu gitu. Jadi itu adalah yang paling wise menurut aku. Jadi beli memang pas lagi turun, tapi kamu masih punya conviction. Oke, berarti mentalnya ini kalau aku boleh wrap up itu lebih stabil. Stable. Lebih nggak usah yang kayak buru-buru FOMO. Betul. Ya kan? Nggak usah yang kayak misalnya harga dicek setiap detik juga. Ngapain juga orang kamu masuknya tunggu momentum. Betul, sama kayak beli rumah lah, nggak usah buru-buru. Kalau kamu sebagai investor carinya yang lagi murah atau mungkin yang BU baru kamu beli begitu. Tapi kalau kita ngomongin traders, itu kayak kita berbisnis tiap hari bro. Jadi bener-bener yang kayak ya kalau hari ini memang cut loss atau memang maksudnya tidak setiap hari cuan lah. Tapi ada kadang cuan, kadang bocuan, kadang memang cuman BEP cost doang. Tapi logiknya adalah secara akumulasi secara bulanan atau secara 1 bulanan gitu sih. Oke, nah untuk menjadi seorang trader nih bro, menurut lu profit per harinya tuh cukup sampai berapa? Lu ada kayak target gak buat resikonya gitu? Kalau aku pribadi sih, target resiko. Ya kayak misalnya 10% gue stop deh hari ini atau 2% aja deh aku stop hari ini gitu loh. Intinya kalau aku pribadi sih riding the wave ya kadang ya. Jadi riding the wave tuh kalau aku udah entry, kalau aku melihat aku ambil dari bottom atau dari atas lah intinya. Pasti aku bakal mainnya rada sedikit swing. Tapi swing itu beberapa hari. Beberapa hari. Tapi dengan menjaga bawahnya. Jadi kayak pakai trailing stop. Nah jadi setiap dia naik ya udah kita naikin perlahan-lahan trailingnya sampai nanti dia kalau misalnya memang kebanting ya udah itu rezekiku, rasa bersyukurku segitu. Oke. Nah, bro, ini kan sekarang narasinya kayak udah penghujung tahun 2025 nih, ya kan kalau udah deket-deket sini apalagi banyak yang prediksi udah bentar lagi jatuh. Betul. Ada yang bilang November 2025, ada yang bilang awal tahun 2026, ada yang pertengahan tahun 2026 gitu kan, dia akan jatuh. Jadi buat teman-teman yang nonton ini nih, itu masih bisa gak sih untuk investasi di kripto? Kita ngomongnya long term gitu loh. Kan kita ngomongin long term. Artinya kamu gak harus beli sekarang dong. Karena tujuannya untuk investasi. Nah again, kalau kamu bisa, maksudnya gini loh, market tuh akan selalu memberikan diskon. Dan ketika momen seperti itu sebenarnya baru menarik diambil. Dan menurut aku kayak lebih wise kalau misalnya
ya kenapa sih nggak tunggu turun sampai 10%? Contohnya kemarin kan market sampai 124. Iya. Turun sekarang di sekitar 110.000. Itu aja udah kurang lebih hampir 10% bro turunnya. Iya. Ya kayak sekarang kalau mau akumulasi ya silakan. Mungkin tembak 1 peluru dulu gitu loh, cicil. Atau mungkin kita ngomongin dengan cara apa nih? Misalnya ya dengan budget mungkin 1 bulan budget gaji lah gitu. Oke, kita masukin 10% gaji gitu loh. Jadi poinnya adalah jangan langsung all in. Karena kalau sampai all in, kalau di bawah turun kan kita nggak punya peluru lagi. Sakit ya? Sakit, dan akhirnya nunggu sampai BEP doang nantinya. Adalah gue tunggu sampai balik modal, habis itu gue keluar dari market kan. Tujuannya mau cuan malah jadi balik modal, mana inflasi. Maksudnya 1M dulu 3 tahun yang lalu juga beda kan dengan 3 tahun ke depan gitu loh. Bener. Nah itu sih yang mungkin apa ya, harus benar-benar dipikirin sama. Apalagi rupiah lagi naik nih sekarang. Iya. Gue mau jual USDT. Tadinya gue udah mau jual USDT, gue kayak aduh kayaknya ini bakal naik lagi nih. Aja dulu. Aduh negara kita lagi tidak baik-baik saja bro. IHSG ya juga anjlok kan kemarin. Iya, setelah pergantian reshuffle menteri ya. Menteri. Ya tapi ya apapun yang terjadi kita tetap berdoa buat negeri ini lah. Ya, semoga bisa ke arah yang lebih baik. Setuju. Secara konsisten gitu ya. Tapi balik lagi bro, kalau plan gua nggak mau ketarik arus yang bearishnya bro, karena katanya Bitcoin setiap kali season bearish itu bisa turun sampai 80%. Iya, 70 sampai 80%. Gini, bro, lu tahu nggak sih 90% orang dari 2017 sampai sekarang gitu loh. Mereka itu kan kebanyakan 90% nyangkut cuci piring. Iya benar. Nah, dan problemnya adalah mereka FOMO setiap kali di market yang lagi bullish. Dan ini kan sekarang terjadi seperti sekarang nih, euforianya udah mulai nih gitu kan. Wah ini all season nih, apalagi pas awal tahun, akhir tahun akhir tahun kemarin itu orang-orang bilang 2025 awal out season gitu. Iya. Ya, habis itu tenggelam semua kan. Iya. Nah apalagi istilahnya kalau kita ngomongin market ya, untuk exit sih kalau aku bilang, kalau kamu udah cuan dan sekarang kan maksudnya kalau market tuh dipucuk bro, kalau aku makin dipucuk tuh makin less agresif karena kita nggak bisa lihat atasnya ada apa lagi gitu loh. Apalagi kayak di 124 kan kita udah nggak bisa lihat atasnya apa. Jadi ya udah bungkus apa yang di depan mata aja dulu gitu. Tapi kan ada yang bilang sampai 200.000 bro. Ya, tapi kalau kamu belinya ternyata 124, kamu beli terus turun dulu ke 70.000 ya kan, abis itu 200.000 kan mending nunggu antri pas cicil bawah aja gitu loh. Nah cuman ini kan banyak yang nggak tahu nih antara kapan masuknya ini kan ya, berarti harus ikut komunitas Kejo dulu lah. Ya, atau ya komunitas aku, dan bisa lihat di YouTube juga outlooknya ya sedikit membantu lah. Tapi paling detail sih kalau aku keluar masuk pasti aku share di komunitas. Oh berarti kalau strategiku yang sekarang ini di pucuk malah keluar berarti benar dong? Ya itu makanya aku sekarang kan kemarin lo nanya juga kan udah boleh masuk nggak sih bro gitu kan. Cuman gue bilang gue pribadi nggak nyaman walaupun sempat naik ya, apalagi hype all time high lagi ya. Nah cuman maksudnya ya kemarin kita buang juga di area 4950, nggak jauh juga kok. Betul. Gitu loh. Dan kita take profit udah cukup, dan sekarang maksudnya foto juga grow 40%. Iya. Kita kan nggak ada yang pasti gitu kan. Betul. Gitu. Apalagi sempat pas kita take profit turunnya juga lumayan tuh. Jadi poinnya ya udah bersyukur dulu dengan apa yang ada sih. Nah tapi balik lagi dong, orang tanya kalau gue join sekarang tiba-tiba bearish market, rugi dong gue join di komunitas lu? Betul. Maksudnya betulnya dalam arti banyak yang berpikir bahwa, apalagi kemarin bro yang pas zaman kita podcast itu orang bilang ini orang mah cuma bisa long doang. Ini orang mah cuma bisa pas di bullish market doang. Terus ada yang komen bro, see you nanti lihat nih orang bakal di bearish market seperti apa gitu kan. Ternyata di bearish market itu adalah the biggest profit gua bro. Justru itu yang paling kayak gede kemarin cuannya. gitu kan cuannya gitu. Dan poinnya gini, aku kan trading sebenarnya kenapa aku main futures terutama ya. Futures itu aku bermain karena pas di zaman FTX dan Luna itu market itu cuman kenaikan 1-2%, 3% gitu. Nah dan terus penekanan pressure sellingnya tuh lebih besar daripada bullishnya. Nah akhirnya aku main futures supaya bisa hedging, jadi bisa cari cuan even pas lagi market turun. Itu satu. Jadi main futures gitu ya. Jadi bisa long and short. Kedua, kenapa orang suka di grupku tuh kayak lu spot tuh juga bisa profit karena 70% di members gua tuh kebanyakan itu spot only. Nah, kenapa bisa cuan? Karena poinnya adalah kita main kayak di market sideways dan main di market yang bullish tuh main di swing doang. Jadi udah ini swing low, ini swing high, kita beli di bawah, kita jual di atas, beli di bawah lagi, jual di atas kayak gitu. Kita nunggu aja nanti momen gitu. Ya jadi aku punya strategi sendiri di mana di komunitas itu kita cari profit baik di spot atau futures, even mau di bear market atau sideways market itu aku udah punya
Strateginya. Wah, yaudah berarti gue tambah lagi setahun lagi bro ya. Ya. Siap. Ini kan kemarin gue kayaknya member berapa lama ya? Kalau kemarin kan trial lah waktu itu kan. Oh ini trial ya, iya. Gitu. Habis ini gue tambah deh. Ya. Supaya maksudnya pas bear market gue bisa exitnya tepat. Terus pas dia di bawah banget gue masuk lagi tuh. Gue kan butuh sinyal-sinyal kayak gitu bro. Betul, karena nggak semua orang kasih tahu. Semua orang kasih tahu masuknya, tapi nggak kasih tahu keluarnya. Iya itu betul banget sih. Justru penting keluarnya bro. Betul, ya. yang penting keluarnya. Penting keluarnya bro. Ya. Masuknya mah. Soalnya gini bro, kemarin event kita masuk mungkin dari bawah. Wah naik tuh sampai 100%. Tapi ternyata pas turunnya lebih di bawah dari entry. Banyak tuh. Ya bisa kayak gitu juga Iya ya. bisa. Ya jadi harus hati-hati banget sih itu. Bro, kalau misalnya modal orang ini cuma 1 juta rupiah. Terus mau investasi atau trading di kripto itu bisa gak sih? Jadi gini, banyak yang nggak tahu bahwa Bitcoin itu kan kayak udah hampir 2M, 1M gitu kan, 1M lebih gitu kan. Terus mereka pikir, wah gue nggak ada duitnya. Padahal sebenarnya kan Bitcoin itu sama kayak emas kan. Kalau orang bilang emas aja kita bisa nabung dengan uang 500 dan 1 juta, kenapa Bitcoin nggak bisa atau kripto nggak bisa? Justru bisa. Nah, tapi mungkin balik lagi ke arah much better sih kalau misalnya uangnya itu kayak masih kecil itu, dan misalnya kamu nggak mau tegang yang di gimana, itu main spot aja sih. Jadi kayak nabung aja lah gitu. Tapi pada dasarnya jujur beberapa itu banyak yang berubah juga hidupnya karena trading di futures juga dengan modal kecil. Karena leverage kan. Jadi contohnya kayak gue lah, kemarin kan sempat di akun kedua gue start dengan 30 juta bisa seperti sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lu nggak bisa trading atau nggak bisa bermain spot atau beli kripto tuh dengan uang kecil. Even cewek gue lah, dia masuk 500 ribu setiap trading futures bro. 500 ribu mainnya mungkin 3, 4, 5 dolar, 10 dolar gitu loh. Atau mungkin kalau dia masukin 1 juta, 100 dolar gitu kan. Dia mainnya 5 dolar gitu. Udah dia cuma buat cari uang makan doang atau uang jajan doang. Tapi bisa itu? Bisa. Sekali trade dengan modal 50 ribu, kalau 5 dolar jadi berapa itu? Ya kan pakai leverage kalau main futures. Ya jadi, itu kalau bisa margin call dong? Enggak, jadi gue selalu maintain kan kayak misalnya lu pakai 100 dolar. Kan maintainnya kan cuma maksimum 5% misalnya satu trade gitu. Ya udah lu masukin 5% berarti kan 5 dolar. 5 dolar anggaplah 90 ribu, 100 ribu gitu kan. Ya udah dia pakai leverage anggap aja kali 50. Ya profit 2% di spot kali 50 kan berarti kan 100%. Berarti dia dapat 100 ribu tambahan. Nah, dan dia tuh tipenya lucu. Dia tuh hanya trading ketika di momentum market lagi turun banget, dia baru ambil long. Atau market lagi atas banget, dia short. Ya sama kayak pas aku call lah juga. Kalau aku ini udah bagian area top, pasti dia cari short. Kalau bagian bottom dia long. Nah, disitulah kayak uang jajan dia itu sebulan tuh mungkin dia bisa dapat dari setiap trade, walaupun nggak sering tiap hari, tapi by momentum dia bisa dapat cuan kok. Berapa itu? Ya bisa dapat pernah sampai 30-50% lah. Dari modal dia? Karena modal kecil tuh orang lebih nggak terlalu ya udah uang jajan yang dipakai buat cari duit lagi gitu loh. Jadi semacam itu. Jadi ya kadang memang cut loss, tapi karena dia cut lossnya cukup disiplin ya. Jadi dan kalau udah profit dia pasti pasang SL plus. Jadi ya nggak rugi. Iya. Gitu. Tapi kalau duit orang itu memang cuma 1 juta doang juga gimana? Maksudnya? Enggak, maksudnya duit yang dia punya itu cuma 1 juta bro. Semua yang dia punya. Mampus itu. Kalau gue bilang sih building capital dulu sih bro. Sumpah. Maksudnya karena gini, kalau ke 1 juta doang atau mungkin kita ngomongin lah 10 juta lah gitu. Iya, duit dia cuma 10 juta nih, gak ada lagi yang lain nih bro. Kalau gue bilang sih mending buat makan dulu gitu. Buat makan dulu, untuk hidup dulu lah bro. Dulu, karena trading itu kan resikonya cukup gede. Nah, problem orang itu adalah panas tangan. Sometimes kita dikasih profit yang kalau aku bilangnya beginner luck bro. Oh di profitnya dikasih gede banget gitu kan. Udah makin besar kepala dihantam lagi malah terus nahan barang bro. Semua harta dia dipakai semua gitu kan. Abis itu habis semua. Sedangkan kita tahu bahwa cari duit di dunia nyata tuh udah mati-matian. Betul. Nah jadi ya kalau bisa ya udah building capital aja, cari uang makan aja sampai kamu punya uang yang memang kamu bisa buat entertain atau untuk investasi atau untuk trading, ya itu silakan baru gitu. Dan itu ya nggak boleh lebih dari itu uang entertainnya gitu loh, atau uang untuk trading atau investnya gitu. Karena problemnya ya nanti ya gitulah. Ada yang beberapa kan kayak sampai pakai uang pensiun bro. Dan dia bilang cerita, wah gua udah cut loss, udah habis total gara-gara futures misalnya. Dia pakai uang pensiunnya, emergensinya dan uang dia yang terakhir lah intinya. Dia bilang uang itu berharga banget bro, karena
gue punya anak dan lain-lain. Lah kalau berharga kenapa lu sampai habisin? Betul juga sih. Kalau Gue juga banyak dapat DM kayak gitu sih bro. Ya kalau kalau lu menurut lu itu berharga, ya lu harusnya tahu cut loss-nya udah dari kapan, dan karena lu ada orang yang harus lu jaga di belakang. Soalnya dia gak ngerti ilmunya bro. Betul. Tapi bukan masalah ilmu juga bro. Ilmu nggak ngerti justru lebih ke arah kesadaran diri bro. Serakah ya berarti ya istilahnya. Iya gitu. Iya. Bro, tapi gimana sih maksudnya cara orang itu untuk bisa jadi expert di dalam trading? Kalau ngomongnya expert sebenarnya gini loh, ilmu itu kan di mana aja ada gitu loh. Dan mostly juga ilmu di technical, analisa itu semua tempat tuh hampir sama kalau ajarannya sama gitu ya. Maksudnya yang benar-benar ajarannya yang benar. Itu semua sama. Cuman masalahnya gini, percuma kamu punya knowledge secara teoritis atau mungkin kalau praktek kayak gini loh, tapi mentalnya nggak ada bro. Jadi perlu memang dilatih juga mental, psikologisnya juga harus. Kamu tahu nih kalau psikologisnya nggak boleh serakah pakai SL gitu. Tapi kan implementasinya pas kena di marketnya beda. Serakahnya itu pasti ke diri sendiri. Nah, cara orang tidak serakah biasanya karena dihumblekan bro sama market. Sudah kena liquid dulu. Betul. Nah makanya gue selalu bilang kalau orang baru pertama kali trading, please pakai uang kecil aja karena gue yakin 100% lu pasti liquid. Gitu. Gue nih bro salah satu korban liquid, lumayan gede lagi. Betul. Gue tahu lagi. Oke. Jadi poinnya adalah kalau ngomongin soal supaya expert, selain teori, selain praktek, lu tetap harus ya memang praktek yang tiap hari lah, yang dimana lu ngelewatin tuh bukan di market bullish doang, tapi juga di saat bearish, di saat memang marketnya itu tidak pasti, yang kayak wah ini nggak jelas nih gitu lah. Di situ kamu jadi lebih wise dalam kalau market tidak pasti berarti gue kayaknya nggak boleh deh untuk masuk ke market kayak gitu loh. Atau kayak misalnya lagi volatile nggak boleh lawan arus dan lain-lain. Intinya semuanya harus berdasarkan dari pengalaman. Nah tapi kan kata Ko Andrew orang gila doang tuh yang sukses secara mental. Ya karena orang gila itu udah melewati hal yang gila juga bro. Oh berarti lu sekarang agak gila-gila sedikit lah ya. Betul, gue udah ngelewatin banyak hal. Apalagi pas zaman yang dulu crash-crashnya yang 2021, yang FTX Luna. Itu lumayan bikin breakdown mental, even deh kayak every crypto guy kayaknya kayak udah lumayan hopeless lah kayaknya. Ini udah habis nih masa kripto gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang lu mesti lewatin sih. Gitu. Jadi kayak kalau orang mau jadi kayak lu bisa nggak bro sebenarnya? Semua orang bisa betul. Semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan untuk sama. Jadi kayak lu nih persis kayak gini bisa. Makanya gue sharing kenapa gue muncul dengan story, bukan muncul dengan story ya. Maksudnya gue muncul dengan apa adanya lebih tepatnya. Ketika gue ngomong gue dari 30 juta itu memang secara data semuanya udah tervalidasi juga kan. Kayak bahwa gue tuh bukan untuk marketing kayak 30 juta bisa jadi sekian loh gitu loh. Tapi poinnya adalah kalian even dengan uang segini bisa membuilding profit sampai segini loh. Tujuannya adalah supaya everyone tuh sadar bahwa ini juga bisa membuat kita itu hidupnya berubah. Tapi poinnya juga perlu adanya namanya pengalaman di sana gitu loh. Kalau misalnya gini, orang bilang kan, kalau gue tahu gue pasti bisa ngubah 30 juta jadi sekian, itu kan nggak mungkin gue cuma 30 juta bro. Yeah. Gue jual semua harta gue juga all in gitu kan. Tapi poinnya di sana ada proses yang gue lewatin gitu. Terus juga kalau kita ngomongin 30 juta jadi sekian, kenapa sih di tahun ini, kenapa kalau gue mau marketing nggak dari 2021? Kan gue juga punya kelas 2021. Nah poinnya karena memang ini pertama ceritanya pasti real. Nah kedua adalah banyak proses dari 2021 sampai 2025 itu cara trading gue ubah terus bro. Jadi ketika gue nemu problem gini, misalnya contohnya gini, kenapa sih gue selalu trading itu dulu setiap bulan nggak pernah profit yang maksimal? Karena gue disiplin take profit. Makanya ada istilah traders tuh nggak bakal bisa mengalahkan cuan dari invest. Kenapa? Karena mereka disiplin take profit. Cut loss, take profit. Jadi terlimit lah profitnya. Nah ketika momen 2024 November, gue tuh miss lagi momen yang dimana market bullish, tapi gue nggak berani masuk karena marketnya nggak ada kasih retest dan lain-lain. Jadi secara setup nggak ada. Akhirnya pas sejak 2024 akhir itu, gue mikir strateginya gimana supaya gue bisa riding the wave dari bull run, yaitu SL plus. Trailing stop. Itu strategi baru tuh akhirnya ketemu. Ya lebih sebenarnya itu strategi udah lama. Tapi gue cuma jaga bawah sebagai kalau yang udah profit nggak boleh sampai rugi. Nah tapi sampai TP udah TP gitu loh. Nah sekarang gue kayak ya udah TP-nya gue kayak lossin. Tapi gue mainnya
SL Plus. Tapi swing itu cuma bisa dilakukan, maksudnya kalau kamu ambil dari bottom, bukan dari pucuk terus kamu SL Plus biarin di atas, pasti bakal ke bawah lagi. Nah kalau udah kayak di pucuk-pucuk itu biasanya gue memang tradingnya main cepat gitu. Wow, oke. Bro, apa satu hal tentang trading yang menurut lu penting banget tapi kayaknya banyak orang yang belum tahu, bro? Sebenarnya trade without emotion itu penting. Nah kalau untuk trade without emotion lu perhatikan secara capital itu yang ketika cut loss lu tidak ada emosinya gitu loh. Terus juga kita ngomongin TPSL itu juga penting untuk supaya tidak menghabiskan cash kita gitu kan. Karena kebanyakan orang kan top up habisin udah nanti top up lagi gitu loh. Sampai semuanya rungkat gitu loh. Jadi poinnya adalah harus disiplin soal masalah TPSL dan juga harus bukan disiplin lebih ke juga tadi ya emotion tuh trading itu ya make sure your capital itu bukan sesuatu yang bakal membuat lu tuh rungkat sehabis-habisnya gitu loh. Oke. Gitu. Paham. Nah, lu bilang dari 30 juta, lu juga kan banyak yang tanya, kenapa lu gak sekalian all in aja semua harta lu kan? Ya karena jawabannya dia belum tahu juga masa depan bisa jadi berapa gitu kan istilahnya kan. Even waktu gua podcast sama lu pun istilahnya ya gua gak expect bahwa kasarnya portofolio terbuka gua itu bakal jadi seperti sekarang yang 14M gitu. Iya. Dan ini bisa aja jadi 100M. Amin. Bisa aja kan. Bisa aja jadi 1T. Betul. Yang terbuka. Yang terbuka. Tapi kayaknya gua bakal stop deh bro ketika di $1 juta. Secara terbuka portofolio total. Kenapa? Jujur gue lagi ngerasa sebenarnya gue nggak nyaman kan. Cuman gue tuh 1 juta tuh sebenarnya target gue untuk nanti gue mau. Nah bentar lagi dong. Betul. Sekarang udah 900.000 udah 14M. 16M lu udah tutup tuh portofolio langsung udah. Secara terbuka tapi gue tetap terbuka tentang gue trade-nya loss dan cuan. Oh tapi gini, untuk profit lebih dari itu jumlahnya lu udah tutup habis itu. Ya soalnya gini bro, lately gue tuh kayak nggak nyaman setiap kali gue jalan keluar sama family. Jadi gini, gue tuh kan kalau keluar udah pasti sama family. Kalau nggak sama family pasti sama teman terdekat gitu lah. Nah jadi setiap gue jalan gue tuh kadang mikir, apalagi di mana momen yang beberapa hal tuh kayak haters tuh kan pasti ada lah. Terus juga yang namanya orang tuh jahat adalah. Kayak kita tahu lah di Bali tuh sempat ada beberapa kasus bule-bule yang kripto tuh bisa kena jegal dan lain-lain. Apalagi gue yang terbuka secara influencers gitu loh. Wah ini kejo nih kalau misalnya gue lagi di mana gitu kan pasti bahaya banget. Nah jadi gue punya plan tuh kayak gue udah kayak nggak nyaman karena ada family gue, terutama family gue sih, gue yang gue takut. Sebenarnya kalau di gue pribadi mungkin ya udahlah gitu loh. Cuman kalau family gue ya itu orang yang paling gue sayang. Gue cari duit sampai sebesar ini kan juga kan untuk family. Kalau family gue nggak aman ya menurut gue kayak itu malah tidak sesuai dengan target gue yang memang dari awal gitu, yang dimana gue cari uang untuk mereka aman. Tapi gara-gara gue terbuka seperti ini malah mereka jadi nggak aman kayak gitu. Iya, ini berarti kesempatan terakhir kalian untuk melihat portofolio terbuka nih. Tapi kan lu ada portofolio satu lagi bro yang tertutup. Ya itu kan tertutup, makanya gue nggak buka, nggak share. Kalau gue buka itu lebih bahaya betul. Iya. Nggak, cuman itu terakhir kan lu tunjukin gue di sini nih. Itu udah grow juga nggak? Tidak segrow yang akun terbuka karena itu lebih harus hati-hati. Karena lebih besar nominalnya. Nominalnya lebih gede. Oh, itu jadi aku harus lebih wise sih. Itu spot only berarti ya kali itu ya. Lebih tepatnya USDT malah. Sekarang USDT semua. Ya sedikit Solana lah karena gue pingin main di meme kan. Cuman poinnya gue karena gini, gue tuh lagi udah cuan yang cukup banget di akun utama. So kayak gue tinggal tunggu momen kalau memang ada bearish atau koreksi yang lumayan baru gue cicil-cicil lagi. Ya jadi maksud gue ketika gue ya kayak gini lah, misalnya lu udah 40%. Kan sekarang kan dipucuk banget dan market tuh ya di situ-situ doang kan. Yang penting nunggu sedikit koreksi yang lebih lumayan, betul. Baru lu mulai cicil lagi. Betul. Gitu. Karena kalau enggak yang kita kumpulin selama ini juga ambruk bro. Betul. Either itu antara cuannya berkurang atau malah jadi minus lagi tuh. Iya. Bro, kan sekarang AI ini lagi gila, lagi berkembangnya gak main-main ya. Banget. Kayak VO3 di industri video, animasi dan lain-lain. Dan banyak banget AI yang sudah masuk ke trading loh bro. Betul, bot trading AI juga banyak sekarang. Betul, dan bahkan sekarang broker-broker juga banyak ada fitur-fitur AI free-nya loh ya. Betul, free-nya. Lu gak mau pakai AI bro untuk memudahkan lu dalam trading. Misalnya lu memang kasih sebuah instruksi kepada si bot AI ini, lu kasih tahu cara-cara lu trading dan lain-lain dan biarkan dia yang trading. Nah ini hal yang menarik yang juga banyak ditanyakan sama teman-teman gue. Soalnya kan gue kan juga praktisi AI. Terus juga gue bisa programming bot. Secara bisnis gue sering banget ngebikin bot dan AI untuk ngebantu efisiensikan pekerjaan gue. Jadi gue tuh orangnya malas banget bro. Kalau pekerjaannya repetitif pasti gue bakal pakai bot dan AI. Contohnya? Misalnya kayak soal upload gambar.
dari dropshipper gue. Jadi kalau setiap dia upload, bot gue tuh bakal ngecek itu ada postingan baru. Kalau ada postingan baru dia bakal post ke Instagram. Instagram itu bakal ngubah captionnya, harganya, terus juga bakal markupin harganya, nomor HP-nya diubah. Lu ada bisnis dropship juga sekarang? Itu lebih ke passive income aja gue. Oh. Jadi semua dikelola sama bot. Oh. Nah, gak cuma Instagram, nanti dari Instagram dia bakal post ke Shopee dan Tokopedia. Oh. Jadi itu kayak forward semuanya gitu loh. Dan itu semua itu gue botin karena gue males banget dan gue pingin tuh konsisten dan 24 jam market secara bot tuh bisa kelola itu semua. Paling gue bayar CS doang untuk bantu jawab-jawab. Nah, tapi ada juga dulu gue pernah main pas di COVID tuh Pokemon Go pakai bot. Dia jalan-jalan sendiri tuh. Iya, dia pakai command line, dia cari jalan-jalan, jadi kita atur level. Nah, tapi setelah gue pakai dan tiba-tiba ke ban kan itu susah banget tuh jadinya ngebobol itu tuh botnya tuh. Gue jadi malas banget main Pokemon Go. Ya kok lu curang soalnya bro. Atau karena sebelumnya udah dinyamanin, abis itu malah jadi susah lagi. Iya. Nah akhirnya gue sadar, gue tuh adalah orang dimana ketika sesuatu yang dulunya pernah dipermudah, terus jadi susah lagi, itu jadi males jadinya. Nah gue sadar bahwa kalau gue pakai AI dan bot, gue tuh jadi malas belajar, malas explore, malas untuk evaluasi, bahkan juga jadi bodoh amat dengan apa yang dilakukan sama bot. Karena kayak sepenuhnya udah percaya sama bot gitu kan. Jadi kalau sampai terjadi fatal atau terjadi parameters yang berubah atau mungkin dari sisi exchange-nya ada mengubah sesuatu yang sedikit berubah, itu kan pasti akan mengubah semuanya bro. Nah salah-salah itu bakal jadi jelek hasilnya. Jadi gue tuh mau make sure dan juga gue nggak mau jadi males kalau pakai AI dan bot. Nggak salah kok buat beberapa teman boleh pakai dan bahkan mungkin gue bakal pakai tapi dengan budget yang lebih kecil. Misalnya yaudah gue masukin $1,000 untuk dapetin uang jajan harian aja, misalnya kayak gitu. Jadi bukan gue gak mau make, gue lebih ke arah maintain psikologi dan mental gue sih. Karena nantinya gue mau jadi pemalas gitu. Iya dan nominal yang lu kelola sini juga bukan nominal kecil. Betul. Jadi deg-degan juga. Betul. Ini istilahnya kayak Tesla yang bisa nyetir sendiri. Betul. Kita juga sayang sama nyawa kita masih nyetir juga kan. Nyetir. Gak pakai fitur itu langsung. Lo gak tidur tinggalin sampai di tempat. Mana gitu. bisa tidur juga bro, deg-degan juga. Betul, dan gak bisa bro memang. Oh gak bisa tidur? Nggak, maksudnya gak bisa sampai tujuan yang otomatis kayak yang di China itu kan beda. Oh iya. Kalau Tesla ya. Iya. Walaupun di China pun aku juga anggaplah beneran bisa pun kita juga masih deg-degan juga. Gitu kan istilahnya. Menurut lu ya, umur kripto ini tuh sampai kapan sih? Karena kan istilahnya banyak yang bilang mungkin kalau level-level yang udah T gitu kan, yang gue ngobrol sama Ko Andrew misalnya di sini, dia ngomongnya ya aku udah nggak peduli profit setahun yang sampai 20%, 10%, yang penting aku 7%, 8%, yang penting compound terus duitku itu dengan nominal yang sudah gede ya, itu sudah jauh lebih oke dibandingkan kalau aku bisa profit setahun let's say 20-30% tapi dengan resiko sebesar itu. Nah sedangkan kalau memang kripto ini let's say kita ngomongnya Bitcoin only nih yang misalnya orang semua bilang umurnya masih panjang banget, bisa sampai ke berapa $1 juta lah, bisa sampai kemana lah. Kenapa orang-orang kaya ini tidak berani untuk benar-benar all in di situ dan memang tunggu aja Bitcoin only kita ngomongnya yang jauh lebih safe? Sebenarnya mungkin bukan nggak ada. Sebenarnya ada yang kayak si Ko Andrew yang dimana dia karena kan basicnya kan dia konvensional kan. Nah jadi bukan memang di-build dari sana mentalnya, maksudnya profitnya dan cuan capital dia itu karena hasil kerja keras dia di dunia nyata. Sehingga orang yang seperti itu akan tidak kayak mau all in di satu aset lah gitu. Tapi ya kalau lu tanya ada nggak sih orang yang sampai triliunan yang orang besar masuk sana, banyak banget. Dan kebetulan juga mereka tuh kayaknya dari kripto gitu loh. Jadi masih hold gitu kan. Compounding terus. Betul. Nah misalnya kayak ada beberapa kan yang kayak pas bearish market mereka dulu beli banyak banget sampai sekarang malah jadi trillionaires gitu kan. Nah itu kan juga hitungannya ya akhirnya mereka juga masih percaya dengan Bitcoin gitu loh. Karena mereka kayaknya dari Bitcoin. Jadi tergantung juga orangnya siapa. Tergantung orangnya siapa dan mereka kayaknya dari mana juga. Kalau mereka kaya dari investasi atau trading ya pasti mereka bakal cenderung banyak ke sana bro. Oh, gitu. Tapi berarti compound interest di dalam kripto ini masih nyata? Masih nyata, sangat nyata malah kayak contohnya ya kalau enggak mungkin foto gue jadi sekarang bro. Ya tapi sampai kapan pertanyaannya? Lu percaya sampai tahun 2100 deh? Masih ada gak kripto ini? Umur gue aja belum tentu sampai situ. Ya siapa tahu lu kasih buat anak lu kan warisan. Betul, tapi poinnya gini, semakin lama pasti market kripto tuh bakal mature, khususnya Bitcoin. Karena kalau kita ngomongin kripto kan altcoin belum tentu. Bisa aja Ethereum ternyata mati gitu kan. Jadi intinya adalah kalau aku bilang selama orang makin lama makin percaya, apalagi kayak sekarang institusi masuk, terus juga negara masuk, itu akan kepercayaan itu akan terbuild makin strong.
Dan semakin orang banyak yang beli, adopsi, ya artinya dalam arti ya kayak emas lah. Ketika semua orang makin percaya, emas jadi sekarang stable yang paling atas, yang aset yang paling stable sekarang kan. Gitu. Dan cenderung naik terus karena orang makin percaya gitu sih. Jadi ya sama dengan Bitcoin, harusnya akan makin lama trust makin banyak, harusnya itu bakal cukup panjang. Terutama hitungannya sekarang Bitcoin itu kan orang take profit tuh bisa 5-10% tuh. Nah pasti ketika turun, apalagi ketika turun pasti orang makin banyak yang mau beli. Bukan ya makin yang turun ya makin banyak yang mau beli gitu. Karena orang percaya bahwa dari Bitcoin bisa kaya gitu. Nah jadi ilmu untuk orang bisa jadi kaya di kripto ini sebenarnya apa basicnya? Kalau ilmu paling basic adalah beli di bawah, jual di atas. Jangan beli di bawah, jual lebih di bawah lagi gitu, ya rugi. Tapi kalau bisa Bitcoin only. Untuk awam banget kita ngomong. Kalau untuk awal itu awam Bitcoin oke sebenarnya, atau big cap lah kayak Ethereum gitu. Tapi poinnya ya again and again belinya harusnya di bawah, jangan beli di atas, lebih better gitu. Oke. Nah kalau kayak kasusnya Ko Andrew ini, dia itu punya ledger bro. Jadi kayak dia simpen duitnya itu di dalam cold wallet. Dan aku kan ngomong sama dia, Ko ini bentar lagi nih udah mau rungkat nih kripto nih, nggak mau tarik dulu duitmu terus nanti masuk lagi. Aku bilang kayak gitu kan, di posisi di bawah banget. Dia bilang iya bro, tapi ini posisinya dia tuh pakai password kunci itu sampai 2 jam katanya kalau mau dibuka. Jadi dia kayak putaran-putarannya terus dimasukin ke brankas yang paling dalam. Jadi dia untuk ngebuka itu kayak malas banget gitu loh. Nah lu kan istilahnya udah mirip-mirip lah dengan yang dimasukin sama Andrew gitu loh. Bentar lagi juga sentuh jutaan dolar. Istilahnya kayak gitu kan. Itu lu simpannya di mana bro? Apakah lu tetap trust di exchange-nya atau lu masukin ke ledger juga? Ini pertanyaan yang cukup menarik karena dulu pas 2021-2022 gue pakai ledger. Oke. Tapi sekarang gue nggak pakai. Lu nggak takut dihack bro? Gue takut tentunya dihack. Nggak mungkin lah, nggak ada yang takut gitu. Cuman poinnya gini bro. Gue ada pertama lah, kita ngomongin momentum di saat 2022 FTX Luna lagi FTX Luna. Itu kan market crash yang sangat-sangat crash-crashnya gitu kan. Nah gue pakai di ledger tuh. Oh, lu gak bisa jual cepat. Mampus gue bro. Lu bayangin kan tadi lu bilang kan 2 jam buka kan. Gue mau buang harganya udah di bawah anjir. Dan mindset kita kan akhirnya berubah kayak gue tahan deh sampai dia naik gitu kan. Ternyata makin ke bawah. Dan akhirnya ya udah ya itu gue salah satu yang gue tahan lah dulu ya. Dan ternyata pas mau buang juga udah berkurang lumayan. Nah alhasil sejak itu gue mencoba untuk tidak taruh ke sana. Karena posisinya tuh gini, gue waktu itu masuk tuh juga hitungannya Bitcoin udah tinggi lah. Maksudnya di atas dari sebelum dia turun ke sampai ke 15.000 itu loh. Ya jadi waktu itu gue masuk sekitar 30.000 lah Bitcoin, 30.000 USD waktu itu yang banyak kan gitu loh. Ya udah pas turun ke sana kan lumayan, jadinya malah rugi kan. Dan padahal sebenarnya tujuan masuk ke kripto itu kan harusnya supaya punya aset liquid. Tapi pas saat itu nggak liquid gitu. Karena ada ledger. Nah alhasil aku lagi mikir lah seiring waktu bahwa gimana, apakah ini best solution atau enggak. Ini best solution kalau kamu ambil banget di bawah banget kayak 15.000 misalnya. Tapi kalau kamu ngambil di pucuk, kamu pakai ledger ya pusing kalau turun bro. Turun 30%, 50%. Iya juga sih, tapi amannya berapa sebenarnya maksimal duit yang paling aman di exchange? Nah, lu ada gak standar? Gini, kalau gue lately, nah ini kebetulan gini. Kan dalam exchange di dunia itu kan ada top tier volume. Ya, Binance nomor 1 dong. Binance nomor 1 dan bahkan nomor 2-nya aja nggak sampai, cuma sampai 10% dari total Binance trading volume. Oh gila ya. Betul. Nah itu udah gila bro. Jadi poinnya adalah kalau istilahnya Binance-nya problem, bawahnya gimana bro? Betul dong. Dan kalau Binance-nya problem dengan 10 kali lipat dari nomor 2, artinya entire crypto hancur bro. Betul pasti. Kalau ada problem di Binance, gua keluar dari market. Gua nggak peduli soal masalah ininya kalau Binance problem, semua kan pasti cabut dari kripto. Duh, pertanyaan gue gini bro. Lu gimana cara lu mau keluar dari Binance kalau istilahnya lu di Binance sekarang lu tiba-tiba bermasalah? Kan lu ke-freeze nih saldonya nih. Oke. Nah, itu benar lagi. Nah makanya gue bilang kalau Binance-nya nge-freeze semuanya mampus bro di bawah. Oh jadi ini kayak barang-barang aja lah udah. Efek domino effect. Berarti ledger pun sebenarnya tidak aman. Betul. Karena lu mau buang kemana? Iya betul juga. Tapi kalau tapi kalau kita ngomongnya hacker, Binance itu susah juga ya ditembus ya kalau kita ngomongnya. Kan gue bilang tadi, dia ada top trading volumenya 10 kali lipat, artinya dari semua exchange itu yang paling terpercaya, kasarnya gitu loh. Kasarnya gitu, tapi tidak ada maksimal. Berarti lu kalau mau taruh uang anggaplah itu 1 T pun pasti ada orang yang taruh 1 T juga di Binance ya? Bro, uang kita tuh di Indonesia masih kecil semua, even lu 1 T. Berarti ada orang yang taruh 1 T-nya di Binance? Even more.
Pasti ada yang sampai 100T gitu loh di sana. Nggak Di mungkin Binance? pasti. Trading volumenya lu hitung aja trading volume berapa. Bukan di Ledger ya? Bukan di Ledger. Wah. Karena ya tadi logikanya ya, kalau lu mau jualan dari Ledger kan ujung-ujungnya juga harus ke exchange. Iya pasti. Tapi lu harus buka 2 jam dulu itu. Betul. Nah, terus kalau lu takut bahwa kena hack atau apa, ya lu mau jual kemana lagi? Kayak gitu loh. Iya bro, gue penasaran dengan duit yang lu punya sekarang ini udah hampir $1 juta. Lu ada rencana mau beli apa nggak bro? Ini kita bahas yang agak ringan-ringan dulu deh. Gue sebenarnya lagi mau nyari McLaren sih sebenarnya. Kenapa McLaren? Lu hobi mobil atau apa tiba-tiba McLaren? Kan lu udah ada Porsche. Menarik. Jadi gini. Kan kalau di dunia kripto khususnya, Oke. achievement itu adalah ketika lu punya McLaren lu warna apa bos? Itu siapa yang set standarnya kayak gitu sih? Ya ada lah yang set standar. Kalau lu jadi kripto, lu McLaren lu warna apa bos? Itu ya. Oke. Jadi sebenarnya gue lagi mencoba mencari lah, maksudnya ya lebih ke arah achievement. Oh bahwa terutama ya lagian ini kan cuman sebagian profit lah gitu kan. Dan gue ngerasa kayak ya kalau gue pingin punya achievement dari kripto, mungkin gue harus punya satu gitu loh. Punya satu McLaren warna apa? Ya, gitu ya. Warna biru kah? Warna? Belum tahu. Oh belum tahu ya. Lagi nego-nego semuanya lah sama yang ini. Gue juga pengen sih kayak suatu saat nanti ada kayak yang meng-set standar yang kayak lu udah alumni influencer gak bos? Anjay. Itulah. Kayaknya gue mesti tuh. Karena yang jual McLaren untung loh secara gak langsung. Kalau di set kayak gini berarti semua orang kripto guy itu lagi mencari McLaren. Untung loh yang punya McLaren. Betul. Padahal dia gak tahu apa-apa kan. Betul, makanya gue lagi susah banget nego bro. Oh, karena semua orang butuh sekarang ya. Kan sebenarnya itu impulsif bro waktu itu kemarin gue mikir. Jadi gue kayak karena negonya susah, jadi gue mikir apa gue cari yang lain lah gitu. Iya Ferrari juga gak apa-apa, Lamborghini juga gak apa-apa. Makanya gue lagi consider untuk yang lain ya. Teman-teman daripada McLaren yang gak kejual, mending kasih negonya boleh lah terima gitu. Ya mungkin yang nonton ini boleh lah kasih set juga tentang si influencer angkatan tahun berapa bos gitu. Gitu. Tapi lu gak mau beli rumah atau apa gitu? Ada lah, gak mungkin gak lah. Itu kan gak mungkin yang gue publish, itu kan lebih private bro. Oh lu gak mau kasih tahu rumah lu di mana ya? Kadang kan juga itu rasa bersyukur masing-masing juga. Karena kalau itu dipublikin juga kadang ya ada yang ngatur standar lagi kan kayak rumah lu juga di sini doang gitu loh. Ya kalau gue dengan family gue happy, kenapa gue harus standar happy-nya lu gitu loh. Betul. Gitu. Gue lagi bangun rumah bro sekarang. Okay. Dan gue penyerahan kuncinya itu akhir bulan ini. Okay. Nah tapi gue setelah kemarin kasus menjara itu gue jadi takut. Yang kasus menjara itu lu tau kan? Yeah. Dan kita kan sebagai manusia kan istilahnya kita nggak tahu kayak siapa sih yang sangka gitu loh, kayak mereka itu dijara, mereka juga nggak pernah expect gitu loh. Betul. Jadi gue baru ngerti sekarang kenapa orang-orang kaya itu rumahnya tuh bener-bener nggak dikasih tahu. Ya private. Makanya kalau ada yang ya konten kreator yang mau datang ke rumah gue untuk review rumah gue, aduh gue nggak deh kayaknya deh. Padahal itu awal pada saat gue desain rumah gue udah bilang sama istri gue kayak, wah gue mau ada desain seperti ini deh, kayaknya menarik nih kalau dikontenin nih. Betul. Cuman gue berpikir yang kedua kali bro, karena kemarin ya. Karena kemarin dan biarlah ini menjadi sebuah kemewahan yang gue bisa nikmati setiap hari tanpa orang tahu. Betul. Udah gitu aja udah simpelnya. Teman-teman gue aja kan kalau Cynthia datang ke rumah gitu kan. Udah gitu aja. Daripada kita pamer-pamer juga ngapain sih? Betul. Itu yang gue ngerti kayak Ko Endro lah. Lu pasti gak tahu rumahnya Ko Endro di mana kan? Betul. Walaupun gue tahu. Gitu. Tapi maksudnya lu gak tahu karena ngapain juga dia tunjukin dan gue pernah tawarin bro, Ko boleh gak ya aku review record. Gak mau lesem kayak gitu. Paham. Jadi private kan. Itu private banget sih. Itu mungkin salah satu reasonnya ya bro ya. Karena keamanan. Semakin lu tinggi kan pasti butuh bodyguard, lu butuh apa. Kemarin gue ketemu Gabriel Ray, wah kemanapun ketemu gue cuman ngopi doang itu ada ajudan dan ada penjaganya semua bro. Saking yang menjaganya juga gitu. Tapi rumah dia di mana? Gue nggak tahu. Gak ada yang tahu juga rumah dia di mana kan. Betul. Mobil doang yang dia pamer. Rumah dia bahaya sih sebenarnya. Makanya kalau aku pribadi tadi aku bilang ya, kalau rumah kayaknya mau ya beli ada gitu loh. Cuman ya nggak dipublish lah. Kecuali mungkin kalau itu rumah sewaan ya mungkin lu publish ya nggak apa-apa sih. Kan rumah sewaan kan ya cuman sebagai konten aja kan. Iya nggak apa-apa kalau itu. Oke bro, ini kita sudah di penghujung podcast. Sudah lumayan banget. Tapi aku mau wrap up beberapa hal supaya orang yang nonton video ini bisa bawa sesuatu lah. Nggak pulang dengan sia-sia. Pertama nih, untuk investasi jangka panjang kita ngomongnya 10 tahun deh. Mereka harus investasi di mana bro? Investasi terbaik sampai 10 tahun ke depan berarti sampai 2035 lah. Itu di mana bro? Kalau aku pribadi sih karena aku memang udah ada di dunia kripto, aku tentunya bakal mainnya di kripto sih. Oke. Gitu. Jadi untuk orang bisa menjadi kaya
dalam 10 tahun investasi menurut lu adalah kripto? Iya, karena upside-nya masih bagus. Upside-nya masih bagus. Betul. Karena kita ngomongin kayak emas, lu mau upside-nya gimana, bro? Kapan kayaknya mempertahankan kekayaan bisa aja grow-nya tapi lebih lama, lebih ya kecil lah. Oke, nah sekarang lu udah bilang kripto. Dalam 10 tahun adalah investasi untuk orang bisa jadi kaya. Pembagian koin-koin yang lu rekomendasi untuk para pemula nih. Let's say ada yang baru mau join setelah nonton video ini, dia harus beli koin apa bro? 3 deh. Kalau saat ini USDT, USDT. Karena market belum terlalu price in, bro. Maksudnya gini, kan lu ngomongin import invest, tapi kayak gini, simple deh. Kalau kalian percaya nanti pertengahan bulan itu ada red card gitu kan dari The Fed September ini kan? Ya. Naik dong. Betul. Nah, kalau kalian berharap dan percaya hal itu, berarti kalian bisa lah beli beberapa kripto, mau apapun itulah yang kalian percaya. Bitcoin yang udah pasti lah gitu ya. Karena orang-orang di US kan fokusnya ke Bitcoin. Nah, mungkin berikutnya mungkin Ethereum, dan kalau hype sekarang lagi ATH, aku juga rada takut mau kalau misalnya suruh ini beli. Tapi intinya yang lagi koreksi lah, mungkin XRP, Solana juga oke lah. Cuman poinnya again, ambil kesempatan ini untuk sebelum red card itu gitu loh. Dan kalau memang udah naik, buang. Tunggu. Tapi lu kayak ngomong red card ini kayak seolah-olah kayak lu gak percaya bahwa harganya akan naik. Karena lu ngomongnya sendiri kayak kalau lu percaya red card terjadi lah. Maksud lu apa gila? Gini. Gimana? Di tahun lalu red card terjadi. Duh, tahun ini belum ada red card ya? Belum, tahun ini belum ada. Tahun lalu ada sekali. 9 bulan tuh belum ada red card sama sekali ya? Belum ada setelah yang tahun lalu. Oh, oke. Makanya orang-orang lagi nunggu gitu kan. Cuman kalau lu tahu, tahun lalu terjadi 1 kali red card, tapi tidak langsung terbang, turun dulu sampai bulan November baru terbang. Oh. Nah, jadi maksud gua tuh ini kayak halving nih ya, mau orang tunggu halving. Ternyata anjlok dulu gitu kan. Abis itu baru orang naikin, karena kan orang ya bikin convictionnya itu ya udah orang pas lagi naik mereka buang-buang, habis itu pas turun dihantam lagi naik gitu. Mereka beli bawah lagi. Iya. Oke. Kita ngomongnya tanpa fundamental lah bro. Oke. Dia mau invest jangka panjang lah misalnya. Bitcoin kan pasti. Bitcoin udah pasti sih. Sisanya ya Bitcoin dan Bitcoin. Ya Bitcoin. Sebenarnya karena gini loh, itu yang menjadi majornya kan Bitcoin kan. Iya. Jadi kayak yang lain tuh kayak ngikutin sentimen Bitcoin lah kasarnya. Jadi untuk amannya kayak gitu ya. Nah kalau strategi supaya nggak rugi tadi ya berarti harus benar-benar tunggu sampai dia di bawah, harganya oke. Jangan sampai dipucuk-pucuk kayak sekarang lu sikat-sikatin terus all in. Lu boleh sikat pucuk kecuali lu DCA misalnya kayak everyday kah, every week kah. Jadi kan mungkin di week berikutnya bakal koreksi. Nah cuman kalau lu sikatnya secara all in, nah itu nanti lu nggak ada peluru lagi kalau sampai turun, apalagi kalau lagi kondisinya dipucuk. Oke, bro, pertanyaan terakhir dari gua, ada nggak satu hal yang lu rela tukarin duit lu semuanya demi hal ini? Mungkin aku pernah bilang kan, tujuan aku cari uang itu untuk family. So kalau memang ada option bahwa gua harus menyerahkan harta gua bakal menyerahkan harta gua kalau intinya untuk keamanan keluarga gua sih. Wow. Karena gua balik lagi, gue ingat di tahun waktu gue kuliah yang papa mama bangkrut, tujuan hidup gue tuh cuma satu sampai sekarang, itu untuk keluarga. Dan gue sempat ngomong sama papa mama kan, kalau kalian udah nggak butuh gue pun bahkan bingung gue itu harus ngapain. Dan kayak ya, jadi kalau lu tanya apa yang harus gue tukarin, I think keamanan dan kenyamanan keluarga gue sih. Wow bro. Tapi sekarang lu masih menjadi tulang punggung keluarga berarti kan? Ya, semua keluarga, papa mama udah pensiun, aku pokoknya mereka sekarang mau makan apa lu bisa kasih enak semuanya. Jalan. Oh ya, aku kan besok bakal balik kampung, aku pingin bikin syuting tentang perjalanan hidupku dan gimana sampai ke rumahku lewat sampan dan lain-lain. Itu papa mama masih di situ? Udah di Jakarta? Papa mama kan? di Jakarta, jadi ikut nanti. Oh ikut semua balik, dia jadi jelasin dulu kamu kecil di sini gitu. Wow gitu. Bro. Itu aku pingin, karena aku pingin sharing bahwa semua orang punya kesempatan, even lu cuma dari sebuah kampung desa di pedalaman, dan ya gue pingin sharing bahwa ya kita semua tuh punya kesempatan itu, dan tapi kesempatan itu hanya bisa menjadi hasil ketika kita take action. Wow.